Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk tip dan trik menjawab soal TOEFL, khususnya di bagian structure and detail expression. Kali ini kita akan membahas untuk tips soal nomor 16 sampai dengan soal 40 dengan mereview beberapa skill dari skill 1 sampai dengan skill ke-26. Nah, termasuk dalam skill ini adalah skill mulai dari subject verb agreement, kemudian inversi, parallel structure, dan lain-lain. Sehingga kita bisa membahasnya untuk mengasah bagaimana tips menjawab soal TOEFL structure, khususnya untuk tipe soal yang berada di nomor 16 sampai dengan 40. Nanti untuk latihan ada yang mencari yang salah, juga ada yang multiple choice, mencari yang tepat. Baik, kita mulai dulu dari soal nomor 1. Kita lihat di sini soal nomor 1, the growth of hair. Ini ada the growth of hair. Kemudian kita di sini tidak menemukan kata kerja ya. Ini adjective, ini noun, ini koma, kemudian dengan kata depan atau preposisi with phrases. Nah, sehingga kata the growth ini adalah sebuah subjek dan kita memerlukan verba atau predikat di sini. Karena ini bukan merupakan sebuah predikat atau kata kerja. Oleh karena itu kita perlu memilih pilihan A, B, C, D yang memenuhi unsur predikat. Misalnya nomor A, it is. Ada it, subject, is adalah predikat. Sehingga kalau kita pilih pilihan A, maka akan double subject dan double predikat. Oleh karena itu pilihan A tidak tepat. Pilihan B misalnya is a, dia predikat saja. Kemudian ada a bisa masuk ke adjective dan noun sehingga menjadi frase, noun phrase. Nah, jadi B kemungkinan bisa. Kita lihat sekarang dulu yang pilihan C. Which is. Which ini adalah transisi atau konektor, sehingga kalau dia transisi maka membutuhkan dua subjek dan dua predikat atau dua subjek. Oleh karena itu pilihan C juga tidak tepat. Pilihan D, irregular, itu noun, sehingga pilihan ini juga tidak tepat, karena kita butuh bentuknya yang verba. Oleh karena itu, pilihan yang tepat untuk nomor 1 adalah pilihan yang B, is a. Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. The fire, bla bla bla, to have started in the furnace under the house. Kita di sini memiliki kata the fire, sehingga dia sebagai subjek. Di depan ada artikel the, kemudian noun the fire. Kita lihat di sini ada contoh susunan yang kemungkinan atau bisa jadi mengecoh kita sebagai sebuah susunan kata kerja. Have started. Tetapi karena dia dahului oleh to sebagai preposisi, maka to have started itu adalah bukan sebuah kata kerja. Oleh karena itu, kita perlu mengisi pilihan di sini yang berupa kata kerja. The fire-nya butuh kata kerja karena to have started in the furnace under the house bukan sebuah susunan predikat atau kata kerja. Sehingga kita perlu memilih pilihan A, B, C, dan D ini sebagai yang memiliki susunan verba. Kita lihat di sini misalnya A. Is believed. Is to be believed. Itu kata kerja bentuk ketiga, sehingga di sini kemungkinan besar merupakan susunan predikat. Kita lihat dulu yang pilihan B misalnya. That is believed. Ingat that ini adalah konektor, sehingga di sini akan menjadi double subject dan double predikat. Kalau that is believed, maka dia butuh predikat lagi di sini. Karena di sini subjeknya konektor sebagai subjek, ada predikatnya. Tapi karena di soalnya tidak memiliki verba yang lain, dia hanya butuh verba saja, sehingga pilihan B ini tidak tepat. Pilihan C misalnya, they believe. They, subjek, maka akan double. Double subject, believe, itu bisa predikat, tapi karena double subject, maka pilihan C juga tidak tepat. Begitu pula dengan pilihan D, that they believe, bahwa mereka percaya, itu menjadi tidak tepat. Sehingga opsi pilihan yang paling tepat untuk nomor 2 adalah pilihan A.
The fire is believed to have started in the furnace under the house. Jadi apinya diyakini itu bermula dari kira-kira begitu ya. Jadi nomor 2 yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. In Roman numerals, symbols for numeric values. In Roman numerals, kita memiliki kata ini, dan in itu adalah preposisi, sehingga kata in Roman numeral bukan kata subjek predikat, tetapi dia lebih pada keterangan atau adverb di Roman numerals. Nah, oleh karena kita perlu melihat apakah di sini susunannya sudah punya subjek predikat, karena ada koma, dia keterangan saja. Symbols for numeric values, symbols, nouns, ada s-nya, for numeric values, maka ini bukan susunan subjek predikat. Sehingga yang perlu kita isi di sini adalah susunan subjek dan predikat. Oleh karena itu, pilihan A, B, C, dan D, kita perlu pilih yang ada subjeknya, juga ada predikatnya. Kita lihat sekarang pilihan A. A letters of alphabet. Kalau A letters, maka dia perlu pada subjek. Sehingga harusnya di sini, kalau pilihan A yang tepat, maka ini berupa subjek. Tetapi karena pilihan ini, si Roman numerals, in Roman numerals, bukan subjek, maka pilihan A tidak tepat. Letters of alphabet are. Letters, noun of alphabet are, artinya kembali ke letters. Ini susunan subjek, susunan predikat. Oke. C. Which uses letters of alphabet. Ini sama, ada kelebihan konektor. Padahal kita belum memiliki subjek, belum ada predikatnya. Sehingga pilihan C ini tidak tepat. In which letters of alphabet are. Ini juga sama, ada verbanya tapi tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, pilihan nomor 3 yang paling tepat adalah pilihan yang B. Letters of alphabet are symbols for numeric values. Di mana? In Roman numerals. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. The legal system of most countries can be classified common law, civil law. Kita lihat di sini yang kosong dan kita memiliki indikator conjunction di sini ya. Or, common law, or civil law. Oleh karena itu, karena ada or, maka or itu pasangannya biasanya dengan either. Semuanya memiliki either. Masalahnya adalah susunan yang mana yang paling tepat. Kita lihat misalnya as either. Yang A. As either common law or civil law. Either common law, noun, noun. Oke, jadi ini susunan non-phrase, non-phrase, oke. Kalau B, either as common law or as civil law. Either to tidak tepat ya, karena harusnya dia kalau to berupa verb. To apa? To either juga tidak tepat. Jika yang mungkin tepat adalah pilihan A dan B. Tapi ingat, pilihan B ini either as, harusnya either as common law or as civil law. Oleh karena itu, pilihan yang nomor 4 yang paling tepat adalah pilihan yang A. As either common law or civil law. Baik, untuk nomor 5 bisa kalian coba untuk latihan, nanti bisa diskusikan dan kalian bisa drop jawaban kalian di kolom komentar untuk berdiskusi atau bertanya. Saya ingin lanjut pada soal nomor 6. Your criticism of the 3 short stories should not be less than 2,000 words, nor more than 3,000 words. Ya, di sini kita memiliki kata nor sebagai conjunction ya, yang pair conjunction. Dia menjadi nor karena di depannya merupakan susunan kalimat negatif, should not be less than 2,000 words. Tidak pula gitu ya, tidak pula bagaimana? Nah, kata ini adalah susunan negasi yang merupakan bentuk dari inversi, maka susunan ini harusnya mirip ini ya, mirip should not be less. Sehingga susunan nor ini adalah bentuk negasi yang berada dalam bentuknya inversi. Oleh karena itu, kalau ada inversi, maka yang paling tepat adalah pilihan yang A, should it be, nor should it be, karena dia menegasikan atau membuatnya kalimat negasi di sini, yang komparatif ya. Jadi kalau kalian kembali ingat, itu ada bentuk inversi beberapa model, bisa dari komparatif sampai yang negasi.
It should be dia akan sama dengan ini, tidak tepat. It is juga tidak tepat. Should be it juga tidak tepat. Should it be. Oke, nomor 6 kira-kira demikian. Jadi perlu perhatikan ada nornya, ada kalimat negatif, maka dia berupa kalimat inversi. Nah, kita lihat sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7, in 1870 the Attorney General was made. Ini 1870 udah oke ya, dia bentuknya pasif. Justice given an enlarged staff and endowed with clear-cut law enforcement function. Kita lihat di sini ada enlarged staff. Enlarged-nya berupa adjektif yang masuk ke staff noun, sehingga dia harus paralel dengan di sini ada and conjunction. Maka yang kurang tepat di sini adalah pilihan yang C, karena endow-nya tidak berupa adjektif endowed, harusnya endowed with. Oke, biar sama. Baik, sekarang kita ke soal nomor 8. The General Sherman Tree, kita lihat di sini, siapa dia? The largest of all giant squares. Jadi dia ada positifnya, karena tree-nya ini singular, maka harusnya pilihan verbanya juga singular. Ini are karena dekat dengan ada s-nya untuk mengecoh, maka pilihan yang ini kurang tepat. Sehingga harusnya dia is reputed karena singular. Nomor 9, skeleton of shark is made of cartilage rather than having bone. Kita lihat di sini ada kata komparasi yang harus paralel, sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kita memiliki kata cartilage yang berupa noun. Is made is okay, made of okay ya, no problem. Kita lihat di sini ada yang rather than, cartilage harusnya berupa kata benda. Having bone is not a noun, harusnya dia cukup bone saja, dibuat dari cartilage daripada bone, bukan having bone. Sehingga yang paling salah di sini adalah pilihan yang D. Nah, saya sisakan 2 contoh soal, 5 dan 10 untuk kalian coba kerjakan, dan kita bisa nanti diskusikan di kolom komentar. Misalnya kalian sudah punya opsi jawaban kalian dan alasannya. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.